salihun fi mithli hadhihi da'wat wal munasabat wa ila khadatin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Semoga insyaallah duduknya kita di tempat ini, berkumpulnya kita di sini menjadi satu pertemuan, satu perkumpulan yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya insyaallah selalu mendapatkan keberkahan, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bukan kisahnya, karena kisahnya sudah cukup masyhur, sudah cukup populer. Akan tetapi mungkin ada beberapa pelajaran, makna-makna hikmah yang terkandung, atau mungkin juga pembahasan-pembahasan ilmiah yang terdapat pada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jelas bahwasanya peristiwa ini harus kita yakini ada. Memang ada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat, yaitu Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah adalah yang maha mendengar juga maha melihat. Nah, karena peristiwa ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran, sudah masuk kepada nas Al-Quran, maka ingkar kepada peristiwa Isra ini hukumnya bisa dikhawatirkan kufur nanti. Kenapa? Karena jelas ada di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu, kalau Mi'rajnya, orang kan kadang-kadang bingung, ya Isra'nya kan ada. Isra' itu kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra'. Lalu Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa kemudian naik langit pertama, langit kedua, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, hingga akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dianggap berjumpa dengan Allah itu berarti Allah ada di langit, enggak. Sering sudah kita sampaikan bahwasanya ketika Rasul SAW itu Mi'raj ke langit, itu bukan berarti Allah ada di langit, tapi memang memuliakan langit.
wa tasyarrufus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj. Kata Habib Ali dalam Maulid Simtud Duror, kenapa kok harus ke langit? Supaya langit itu tasyarruf, mendapatkan kemuliaan karena dilewati oleh cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu ketika Rasul SAW itu lahir ada di bumi, penghuni langit protes. Kok bumi yang dimuliakan? Di bumi lahir para nabi, bahkan pemimpin para nabi pun lahirnya juga di bumi. Padahal yang di bumi ini kadang-kadang orangnya banyak yang menumpahkan darah, yang enggak taat kepada Allah. Kenapa enggak di langit? Nah, supaya penghuni langit juga dapat barokahnya Nabi. Makanya Isra dan Mi'raj itu ada proses dilewatkan ke langit. Tapi bukan berarti Allah ada di langit. Nah, kenapa? Ya jelas lah, kalau Allah ada di langit. Ini kita sekarang di musola ya. Musola sama kita besar mana? Besar musola ya. Berarti musolanya akbar, lebih besar dari kita. Betul kan? Musolanya akbar minna. Musolanya itu lebih besar daripada kita. Nah sekarang kalau Allah itu ada di langit, berarti yang lebih besar mana? Langitnya. Berarti langit akbar minallah kalau begitu. Salah. Allah itu akbar, Allah itu maha besar. Terus Allah ada di mana? Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Lah kok enggak bisa dijangkau dengan akal ya? Memang itu. Karena akal itu ciptaannya Allah, maka tidak semua urusan ilahiyah itu bisa dijangkau dengan akal. Makanya ada perangkat yang namanya iman. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Isra itu kalau ingkar ya kufur itu. Di Al-Quran ada kok. Nah, kalau Mi'raj, masa ada di dalam Al-Quran? Ada. Tapi bukan tersurat tapi tersirat. Di dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa, itu. Terus itu kisah tentang Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad SAW telah melihat, siapa yang dilihat? Malaikat Jibril. Kapan? Ketika di Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga, tempat untuk tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Tidaklah penglihatannya berpaling daripada apa yang dilihatnya dan tidak pula melebihi batasnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Tuhannya yang maha besar. Dan ahli tafsir mengatakan ini proses Mi'raj. Jadi ketika Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril, kemudian juga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya masalah Rasul melihat Allah ini ya khilaf, tapi lebih diunggulkan pendapat yang Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu satu dalil. Penghuni surga itu nanti bisa lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah khusus untuk Nabi Muhammad SAW, sebelum di surga pun beliau sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatnya gimana? Enggak usah dipikir, akal enggak menjangkau, selesai. Akal tidak menjangkau. Nah, tadi kita sempat baca kitabnya Syekh Said Ramdhan Al-Buti. Beliau itu punya kitab sirah. Kitab sirahnya ini sangat bagus. Jadi kalau bisa tiap-tiap dari kita ini punya kitab bukunya. Itu sudah diterjemahkan, memang tebelnya luar biasa. Tebelnya luar biasa itu bukunya. Tapi itu insya Allah di toko-toko buku yang terkenal ada kok.
Itu bukunya itu luar biasa. Insya Allah bukan cuma sirahnya aja, tapi ada hikmah dan pelajaran yang terkandung di situ. Kita tadi baca tentang Isra dan Mi'raj. Beliau itu menuliskan, ada sebagian penulis sejarah Nabi Muhammad SAW yang mereka ini melakukan satu kecurangan ilmiah. Apa? Mereka tidak mau mensifatkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, nggak mau. Jadi mereka itu, ya pokoknya Rasulullah itu terkenal bisa hebat. Kenapa? Karena kesuksesannya, karena kejeniusannya, karena kecerdasannya. Yang urusan realitas ruhani dihilangkan. Paham ya? Realitas ruhaninya Nabi itu pernah dapat mukjizat, Nabi itu bisa Isra dan Mi'raj, itu dihilangkan. Tapi disebutkan sama beliau tuh nama-namanya. Husain Haikal, Muhammad Abduh, Muhammad Farid Wajdi. Itu jadi realitas ruhani yang ada pada diri Nabi itu dihilangkan. Nabi mukjizat, nggak usah bahas mukjizat. Kita bahas Nabi itu secara yang rasional aja. Ini kelihatannya bagus mau merasionalkan Nabi, tapi salah. Nabi itu kita berusaha mengenali Nabi bukan cuma dengan akal kita, tapi juga dengan iman kita. Jadi ini ada golongan yang hanya mau memfungsikan akal, tidak mau memfungsikan iman. Ada. Dan ini bahaya. Ketika akal digunakan sarana untuk mengalahkan iman, ini bahaya. Hati-hati. Sudah ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW itu pernah balikkan matahari, pernah mengembalikan matahari. Jadi ketika itu Rasul tidur di pangkuannya Sayyidina Ali, dan waktu itu belum sholat asar beliau. Rasul tidur sampai waktu maghrib. Bangun, Rasul nanya, loh sudah terbenam matahari? Sudah, engkau sudah sholat asar? Belum, ya sudah. Doanya itu, ya Allah kalau memang Ali ini taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu, maka kembalikanlah matahari untuk dia. Matahari balik lagi. Mataharinya kembali lagi. Ini ada yang protes. Itu kalau memang benar matahari kembali lagi itu berarti kiamatnya mundur 5 menit loh gitu. Ini kan kurang ajar sama hadisnya Nabi. Loh, kalau sudah ada orang yang dianggap ulama kok sudah pakai model begitu, maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, jauhi. Jangan dengarkan sudah. Kenapa? Bahaya itu nanti. Kenapa? Dia tidak mau mengakui realitas rohani yang ada pada diri Nabi. Yang enggak percaya Nabi belah bulan ada. Kenapa? Enggak masuk akal. Gimana caranya belah bulan? Secara ilmiah bulan itu kalau dibuat akan meledak loh. Ini terjadi kok. Gak usah mikir akal kamu. Ini enggak masuk akal. Akalmu enggak bisa dimasuki kalau begitu. Karena enggak punya iman. Nah, ketika orang itu sudah masuk dalam bab Isra dan Mi'raj, maka di sini ada satu makna, ada satu hikmah. Tidak semuanya bisa kita jangkau dengan akal, tapi semuanya itu ada saatnya kita nilai dengan iman. Isra Mi'raj itu ya tidak masuk akal kok. Di waktu itu dari Mekah ke Baitul Maqdis paling cepat itu 2 bulan pulang pergi perjalanan itu. Itu 2 bulan. Lah kok semalam sampai? Malah itu hanya sebagian malam, bukan sepanjang malam, tidak, sebagian malam. Kalau dalam Maulid tiba, tsumma arudduhu minal arish qabla ayyabrudal farash. Nabi itu dikembalikan dari aras sebelum tempatnya itu dingin. Nah, kita duduk ini. Ini kalau kita berdiri, hangat apa tidak tempat duduk kita? Hangat ya? Itu hangatnya berapa tahun itu kira-kira? Palingan cuma berapa? 5 menit atau 10 menit paling ya. Itu Isra dan Mi'raj ya segitu itu waktunya. Lah kok bisa? Ya bisa, Allah yang mau menghendaki kok. Memang Allah yang menghendaki. Iman dulu, percaya dulu. Nanti
kita pakai akal kita untuk mencerna, tapi iman dulu. Oh ya, percaya saya. Semua urusan mukjizat, semua urusan tanzil wahyu kita harus percaya. Tidak boleh, ini nggak masuk akal, nggak bisa. Akal kita nggak kemasukan berarti itu. Bukan perkara syariatnya yang tidak masuk nggak masuk akal. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam salah satu perjalanan Isra dan Mi'rajnya itu didatengin sama malaikat Jibril. Ketika didatengin sama malaikat Jibril, ditawarin, ada arak, ada susu. Ada arak, ada susu. Kalau kita ya, wah ini enak ini. Al-mendemu ditawari malaikat Jibril ini berarti. Nabi Muhammad yang dipilih itu susu, dipilih susu sama Nabi. Kata malaikat Jibril, kamu milih fitrah. Kamu memilih fitrah. Maksudnya apa? Akhirnya syariat Islam ini memang sesuai dengan fitrah manusia. Syariat Islam ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi tidak bertentangan dengan fitrah, makanya bisa diterima. Mohon maaf, ajaran selain Islam itu kadang-kadang nggak bertentangan dengan fitrah, nggak bisa diterima. Sesuai dengan fitrah kok ajaran Islam. Kalau ada ada ajaran agama tertentu yang melarang pemuka agamanya untuk nikah, bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia itu diciptakan ada nafsu syahwat. Kalau nggak boleh nikah ya disalurkan kemana? Haram nanti akhirnya. Iya kan? Islam ngatur nikah boleh. Lah ketika perempuan ada masa haid, ada masa nifas, atau kadang-kadang ada masa yang mungkin badannya melemah, maka laki-laki disyariatkan boleh nikah lebih dari satu. Kalau memang dalam keadaan syarat dan kondisi tertentu, fitrah itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Ada syariat namanya puasa, ternyata diteliti menyehatkan badan. Orang nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Wah itu kan susah itu. Siapa yang bilang susah? Kucing aja kuat kok. Coba kucing taruh satu kandang, masukkan, setelah itu biarkan kucingnya nggak usah, biarkan di situ terus, nggak usah kasih makan dari subuh sampai maghrib, kuat kucingnya. Manusia aja kadang-kadang lemes ya hari pertama, hari kedua, ketiga insya Allah sudah biasa karena terpaksa. Mau nggak mau kan biasa akhirnya. Nah itu fitrah. Ibarat begini, kalau seandainya fitrah manusia itu tubuh badan, maka Islam itu adalah baju yang pas untuk ukuran tubuh itu. Tidak terlalu longgar, juga tidak terlalu ketat. Paham ya? Paling pas itu agama Islam. Oh, nanti protes. Lah itu kan di syariat Islam kan kejam. Masa kalau ada orang mencuri kok dipotong tangannya? Loh pantas pencuri dipotong tangan kok. Pencuri yang dimaksud dalam syariat itu memang pantas dipotong tangan. Ini yang dipotong tangan itu bukan berarti kalau ada orang nggak bisa makan mencuri terus potong tangan, ya enggak. Bukan itu. Ada satu ulama ditanya sama muridnya, bagaimana hukuman untuk orang yang mencuri? Kalau dia mampu menyengaja mencuri, potong tangan. Tapi kalau dia sampai kelaparan, sampai akhirnya dia mencuri, pemerintahnya yang potong tangannya. Nah kok ada rakyatnya kelaparan sedangkan dianya kenyang? Nah, jadi potong tangan tuh gak serta-merta maling, potong tangannya ya ndak. Sandalku mbok jukuk tau 5 menit, mbok balik kene, ketok tanganmu ya ndak, bukan begitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini coba ya. Jenengan naruh HP. Jangan naruh HP. Apa sih? Naruh motor sak kuncinya di depan rumah. Naruh motor sak kuncinya di depan rumah. Terus motor dicolong. Yang nyolong tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena yang punya motor yang bodoh itu. Kenapa? Tidak menjaga pada tempat yang semestinya.
Ada orang naruh TV-nya di latar. TV diambil, ya yang ngambil tidak dipotong tangannya, kenapa? Yang naruh itu yang nggak pinter. Ada aturannya, nggak semua terus potong tangan. Dia nyolong sandal jepit satu, potong tangannya enggak. Kalau sampai ini diterapkan, yang dipotong tangan itu siapa? Koruptor potong tangan itu. KTP potong tangan, wong piro bisa ketok tangan itu. Ini lagi potong tangan. Itu lah kenapa? Sudah kaya maling. Pantas sama enggak? Terus kalau seandainya ada hukum potong tangan, apakah orang akan berani mencuri? Jadi jangan dilihat daripada pelaksanaan hukumnya, tapi efek jera yang ditimbulkan oleh hukum itu orang nggak akan ada yang mencuri, hidup aman. Lah aman ini yang mahal. Kadang-kadang untuk mencapai suatu keamanan harus kita mengorbankan beberapa orang yang memang tidak menjaga stabilitas keamanan. Orang kalau bunuh orang lain ya dibunuh hukumnya. Walakum fil qisasi hayatun. Katakan di dalam kisos kalau orang mati, orang bunuh ya dibunuh, itu ada kehidupan di situ. Kenapa? Ya biar kehidupan berjalan lancar. Ini orang bunuh orang lain, tidak menjaga stabilitas keamanan, ya bunuh orang ini. Itu rahmatan lil alamin juga itu. Itu rahmatan lil alamin, demi rahmat untuk alam semesta ini, maka disyariatkan hukum begitu. Sekarang itu maknanya rahmatan lil alamin lucu kadang-kadang. Rahmatan lil alamin itu berarti kalau ada misalkan pelacuran tidak boleh diganggu. Jangan, biarkan aja. Biarkan aja. Yang melacur biarkan mereka melacurkan dirinya, yang mau nyewa biarkan mereka nyewa. Itu kita rahmatan lil alamin, kita doakan aja dari jauh. Ya kena adab semuanya kalau begitu. Loh itu kan kita nggak boleh menyerang, itu kan hak asasi manusia loh. Kalau kamu bicara hak asasi manusia, mana yang harus lebih diperhatikan hak asasi manusia? Sekian banyak orang tua yang anaknya, yang khawatir anaknya kena dampak pelacuran, atau segelintir pelacur yang cari duit untuk memuaskan nafsunya. Yang harus diperhatikan hak asasi manusia yang mana? Yang pertama, contoh nih, kasih contoh yang lebih gampang. Ada penjualan minuman keras. Penjualan minuman keras mau digerebek atau mau diprotes. Ada yang bela, tidak boleh. Biarkan mereka menjual minuman keras. Kita ini harus Islamnya rahmatan lil alamin. Biarkan mereka menjual minuman keras. Kita doakan aja dari jauh. Kita dakwah dengan cara yang bagus. Loh. Itu hak asasi manusia. Sekarang lebih hak asasi mana? Orang yang mau jual minuman keras cari duit dengan ngerusak anaknya orang, atau sekian banyak orang tua yang khawatir anaknya terkena pengaruh minuman keras? Ya sekian banyak orang tua loh. Ini hak asasi manusia juga ini. Akhirnya enggak, HAM itu untuk pelaku maksiat. Orang yang pengen terhindar dari maksiat enggak punya HAM kalau begitu. Kan lucu akhirnya. Pelaku maksiat punya HAM, tapi kalau orang yang pengen keluarganya terbebas dari maksiat enggak punya HAM. Ya salah. Atau kalau gerebek itu anarkis lain lagi kita juga enggak setuju. Cuma gerebeknya harus dituntaskannya, nahi mungkarnya diberhentikan itu harus. Dan itulah yang namanya rahmatan lil alamin. Itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu yang ngamuk pada tempatnya, santun juga pada tempatnya, itu namanya rahmatan lil alamin. Ada bapak, anaknya datang ke rumah bawa, maaf, 1 botol minuman keras. Bapaknya rahmatan lil alamin, anakku, Masya Allah, engkau sudah tumbuh dewasa saat ini. Bapak hanya bisa mendoakan, bapak enggak kuasa. Bapak rahmat kepadamu nak. Itu bukan bapak rahmat, bapak jahil itu, bapak gila itu. Itu bahasa Jawa Timurnya bapak sampel itu namanya itu. Ngawur itu bapaknya. Bapak rahmatul alamin, kira-kira bapaknya rahmatul alamin kepada anaknya kira-kira gimana? Taruh minuman keras kamu ya, marahin, gak boleh keluar rumah, tegasin, perlu pukul, gitu. Marah bapaknya, kenapa? Bukan karena marah nggak rahmat, justru marahnya itu karena rahmat. Justru marahnya karena rahmat.
Jadi belajar yang cerdas. Orang ini harusnya cerdas, jangan gampang termakan dengan propaganda. Sekarang ini macam-macam. Ada satu lagi andalannya kullu bid'atin dhalalah. Semua yang baru udah nggak sesat sudah. Ada lagi satu lagi alasannya dikit-dikit rahmatan lil alamin. Nah, ini dua-duanya podo ini sama aja ini. Kita yang ahlus sunnah wal jamaah yang moderat, yang tawassut, yang ada di tengah. Kita tuh gimana? Kita ini ya garisnya anti Wahabi, anti Syiah, anti dengan Islam liberal, anti dengan Islam radikal. Kita ini Islam yang moderat, ahlus sunnah wal jamaah. Itu garis kita harus ngerti ini. Makanya bersuara di Facebook sekarang ini harus kita kenalkan Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan yang menghalalkan kemaksiatan atas nama rahmatan lil alamin atau yang melarang ibadah dengan alasan kullu bid'atin dhalalah. Tapi kita orang-orang yang ngerti maknanya Al-Quran, juga ngerti maknanya hadis. Nah, kembali pada permasalahan tentang ilmu yakin. Ini baru satu ilmu yakin loh ini. Tentang ilmu ya yakin, bahwasanya tidak semua perkara itu dinilai dengan akal. Ada juga dengan iman. Kadang-kadang manusia itu melupakan peran Allah. Melupakan peran Allah. Kasih contoh. Ini aja ada. Ini kalau saya lempar, pasti jatuh atau ngambang? Jatuh. Namanya apa? Gravitasi ya. Namanya gravitasi, ngambang. Ketika kita ngelempar gini, kemudian ini jatuh, ada peran Allah enggak di sini? Lupa kan kita? Ada peran Allah atau enggak? Lupa kita. Itu namanya sunnatullah. Ketetapan Allah. Kalau kita nentang itu ruwet hidupnya. Ndak makan tapi pengen kenyang, bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Saya enggak nikah tapi saya kepengen punya anak. Ya enggak bisa. Saya enggak mandi tapi saya kepengen bersih. Ya enggak bisa. Ada yang namanya sunnah. Lah di situ ada peran Allah. Lah cuma ada kalanya sunnatullah ini tidak berlaku, Allah gantikan dengan ketetapan yang lainnya. Ada korek dinyalakan, taruh di karpet. Karpetnya gimana kira-kira? Kebakar. Yang duduk di atas karpet kena. Lalu sudah kena api, ya pasti rasanya apa? Panas. Itu namanya sunnah. Tapi khusus untuk Nabi Ibrahim beda. Bahkan bukan cuma Nabi Ibrahim, ada salah satu umat Nabi Muhammad dibakar pun juga nggak kena itu. Dibakar nggak mempan ada. Sampai akhirnya terkenal kok sama Sayyidina Umar, dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari saking hebatnya. Itu namanya sunnatullah, cuma kadang-kadang bisa berubah. Lah kita ini hidup itu ngikutin sunnatullah, tapi hasil akhir pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita tuh sunnatullahnya itu kita ini disuruh kerjanya kita tuh untuk apa? Untuk ibadah. Jangan untuk cari duit. Kalau kita kerjanya untuk ibadah, nanti duitnya nyari kita. Milih mana? Mencari duit atau dicari duit? Alhamdulillah mudah-mudahan bisa dicari ya. Tapi kerja itu kan niatnya untuk ibadah. Loh, yang ngasih rezeki siapa sih? Apa kerjaan kita? Enggak, Allah. Berapa banyak orang kerja capek enggak dapat bayaran. Banyak orang di kasur tiba-tiba dapat rezeki, nomplok juga ada. Iya kan? Nah itu. Ini yang namanya sunnatullah. Dan di sini kita harus yakin bahwasanya Allah itu yang maha untuk menghendaki dan memperlakukan segalanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah semuanya pasrahkan dah. Makanya untuk urusannya Allah jangan pakai tanya kenapa.
Isra Mi'raj kan nanti banyak yang tanya kenapa? Kenapa? Kok Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan 50 dulu, baru Allah kan tahu kalau nanti bakalnya jadi 5. Kok enggak langsung 5, kenapa? Loh ya enggak tahu ya. Lah kalau pintu kenapa dibuka untuk pekerjaannya Allah, ya kenapa semuanya nanti? Kenapa saya terlahir di Solo kok bukan di London? Kenapa kok kulit saya terlalu putih? Kenapa enggak agak hitam? Kenapa terus akhirnya? Iya kan? Akhirnya kan kenapa terus? Kenapa kok kiblat enggak langsung Ka'bah? Kan Allah tahu kalau bakalnya Ka'bah. Kenapa kok Baitul Maqdis dulu? Ya enggak tahu kita. Suruh tanya kenapa Allah, tapi yang suruh jawab manusia, ya enggak bisa. Loh kita itu enggak usah tanya, kita ini mengerjakan perintah. Itu termasuk mikir yang enggak manfaat itu. Termasuk mikir yang enggak manfaat mikirnya. Nah, kalau mikir kok kenapa? Mikir kenapa itu termasuk jenis-jenis berpikir yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang Isra dan Mi'raj. Ini sekarang kita lihat gini. Kok bisa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan sepanjang dan sedahsyat itu dalam jangka waktu yang singkat? Saya sering kasih permisalan begini. Jenengan mau ke Jakarta, naik pesawat Garuda yang paling pagi, nanti pulangnya Garuda yang paling malam. Oh ya bisa. Jam 5 tuh jenengan bersubuh berangkat ke airport. Ternyata di tas jenengan ada semut ikut katut. Taruh di mobil, semutnya lihat. Wah, lewat dari Pasar Kliwon lewat Manahan. Oh, kelihatan Manahan. Nanti lewat bandara. Wah, Masya Allah bandara. Masuk ke pesawat, ikut di pesawat ke Jakarta, lewat Monas, ikut lihat Monas. Urusan selesai, langsung sorenya balik Isya, semutnya turun dari tas, langsung ketemu sama teman-temannya. Setelah itu semutnya bilang, alhamdulillah saya tadi sehari ini berjalan ke Jakarta. Kira-kira semut yang lainnya percaya apa enggak? Enggak, semut yang lainnya marah. Kok ke Jakarta? Loh kita ini kalau perlu jalan ke Jogja, sampai jenggotnya kita 3 warnanya belum sampai kok. Kok mau ke Jakarta subuh berangkat, Isya sudah balik. Nah kalau memang semutnya berangkat sendiri ya enggak mungkin. Tapi ini semutnya diperjalankan oleh manusia. Begitu juga Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah. Makanya mungkin kalau untuk Allah tidak ada yang tidak nggak ada yang nggak mungkin. Oh, banyak hikmahnya tentang Isra dan Mi'raj ini. Muhammad di perjalanan itu nanti lihat macam-macam. Lihat gambaran tentang surga dan gambaran tentang neraka, kelihatan macam-macam. Mau ada orang diperuk kepalanya. Kenapa? Kalau diajak sholat abot. Yuk sholat enggosek. Subuh 5 menit lagi, 5 menit, 10 menit lagi, akhirnya setengah jam lagi zuhur sudah. Itu waliyadzubillah min dzalik. Kalau disitu ancamannya bisa dipukul kepalanya itu. Dan macam-macam itu disitu banyak sekali pelajaran tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nanti dibahas juga. Nah, kenapa sih? Kok Nabi Musa alaihi salam kok jadi orang yang paling peduli sama urusan sholat? Kok bukan Nabi Ibrahim? Kok malah Nabi Musa loh? Karena Nabi Musa itu umatnya juga pernah dapat perintah sholat. Dan umatnya merasa berat. Bani Israel itu kan macam-macam. Bani Israel itu merasa berat padahal diperintah sholat sama Nabi Musa. Tahu Nabi Muhammad bawa sholat, umatmu gak kuat. Alasan yang pertamanya itu. Kenapa? Karena punya pengalaman umatnya juga dapat perintah sholat. Dan Nabi Musa itu punya sisi tertentu kecintaan sama umat Nabi Muhammad. Karena pernah beliau itu
berdoa supaya tergolong jadi umat Nabi Muhammad. Lalu Nabi itu Nabi yang paling akhir, masa hidupnya itu mungkin paling pendek, tapi umatnya yang masuk surga paling banyak. Nabi Musa pengen kok mulia banget, enggak ada punya hubungan tertentu dengan umat Nabi Muhammad. Jadi cinta, perhatian. Dan juga Nabi Musa alaihi salam itu dulu semasa hidupnya itu pengen lihat, memandang langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak bisa. Lah ketika Nabi berangkat lihat wajah Nabi penuh cahaya. Setelah bertemu dengan Allah lebih cahaya. Nabi bisa lihat, ya Allah senang. Balik lagi dah, nanti kan lebih terang lagi. Turun lagi, wah tambah senang lagi. Tambah senang lah. Lagi kenapa? Karena mengambil cahaya dari Nabi Muhammad yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang melihat mereka atau melihat orang yang melihat mereka. Ibn Wafa mengatakan wasirru fi qauli Musa idh yuraddiduhu liyajliyan nuru fihi haitsu yashhaduhu. Rahasia di balik ucapan Nabi Musa ketika ngulang-ulangi untuk minta keringanan. Kenapa? Supaya nampak cahaya di dalam diri Nabi dan dia bisa melihatnya. Yabdu sanahu ala wajhi rasuli fayalillahi husnun jamalun kana yashhaduhu. Betapa terangnya wajah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cahaya, dan betapa indahnya keindahan yang dipandang oleh Nabi Musa memandang wajah Nabi setelah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada hikmahnya di situ. Jadi banyak lagi nanti kenapa kok harus ke Baitul Maqdis. Dan ada barokah apa di situ. Cuma itu sudah sering saya bahas di Isra Mi'raj sebelumnya. Silahkan dilihat rekaman YouTube-nya, lalu nanti kapan-kapan ya akan kita terangkan insyaallah. Dan terakhir yang mungkin ingin saya sampaikan, sekarang banyak yang tanya, apa hukumnya memperingati Isra dan Mi'raj? Buat pengajian, buat peringatan, buat tabligh akbar itu hukumnya apa? Nah, kita harus tahu. Kita kalau mau menghukumi sesuatu tuh lihat dulu ada dalilnya enggak. Menghukumi wajib ada dalilnya enggak? Yang memerintah. Menghukumi sunnah ada dalil yang memerintahkan enggak? Menghukumi haram ada dalil yang memerintah, ada dalil yang melarang enggak? Menghukumi makruh ada larangannya enggak? Ada enggak perintah untuk Isra Mi'raj? Enggak ada ya? Berarti bukan wajib, bukan sunnah. Ada enggak larangan memperingati Isra Mi'raj? Enggak ada, berarti juga bukan makruh, juga bukan haram. Berarti peringatan Isra Mi'rajnya itu hukumnya mubah. Peringatan Isra Mi'rajnya itu hukumnya mubah, tergantung isinya nanti. Isinya kumpul zikir, wah ya sunnah kalau begitu. Isinya thalabul ilmi, dengarkan pengajian, ya sunnah. Isinya sunnah, tapi rangkaian acaranya itu hukumnya mubah. Dan Islam sangat peduli mengaitkan ibadah dengan sejarah. Mengaitkan ibadah dengan sejarah. Contoh. Ibadah sa'i ada hubungannya enggak dengan sejarah? Ada sejarah Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ada hubungannya kan? Kemudian setelah itu ketika kita tasyahud, kita tuh tiap hari peringatan Isra Mi'raj, satu hari berkali-kali kok. Satu hari mungkin 9 kali itu peringatan Isra dan Mi'raj kita ya. Subuh 1, zuhur 2, asar 2, isya 2, maghrib 2. Total berapa kali? 9 kali dalam sehari kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. 9 kali dalam sehari kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. 9 kali dalam sehari. Kapan? Ya tasyahud itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh.
Dijawab lagi sama Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu dialog ketika Nabi berjumpa dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sejarah dan itu dijadikan satu rutinitas ibadah. Kalau sampai ada orang yang sholatnya khusyuk banget, khusyuk, sholatnya luar biasa, sujudnya 1 hari kalau perlu. Tapi kalau dia tidak mengucapkan tasyahud, maka tidak dianggap dia itu sudah mengerjakan sholat dengan sah. Dianggap sholatnya itu berarti tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena dia meninggalkan satu bagian rukun ibadah yang rukun itu didasari oleh sejarah. Makanya harus ngerti sejarah kita. Makanya mengenang sejarah itu harus. Makanya ayat Isra itu dikenang. Kenapa? Karena di situ ada sejarah yang menceritakan tentang perjalanan mulia Nabi Muhammad SAW. Makanya hijrah Nabi dikenang karena di situ ada makna yang luar biasa. Makanya Maulid Nabi dikenang. Hingga akhirnya ihtifal itu diadakan di akhir zaman ini tambah gencar. Memang di zaman sahabat Nabi nggak ada. Kenapa? Nah, karena orangnya baik semuanya sih. Kalau zaman sekarang nggak ada peringatan Isra Mi'raj, nggak ada peringatan Maulid Nabi, nggak ada peringatan Rajabiyah, nggak ada peringatan Sya'banan, nggak ada peringatan Nuzulul Quran, nggak ada peringatan Tahun Baru Hijriyah, nggak ada peringatan Maulid Nabi. Yang ada cuma peringatan konser dangdut. Yang ada hanya ihtifal yang isinya keharaman. Lah, untuk strategi dakwahnya para ulama dibuatlah ihtifal acara yang di situ isinya sifatnya mengajak orang untuk banyak orang itu untuk berkumpul, kemudian diajak di situ untuk zikir, untuk mendengarkan sejarah dan untuk mendengarkan ilmu. Mana haramnya di situ? Apakah ada yang melanggar aturan Allah di situ? Ya ada. Makanya memperingati Isra dan Mi'raj tidak boleh dikatakan haram, apalagi dikatakan bid'ah. Itu kan bid'ah di zaman Nabi kan nggak ada. Waduh, masuk ke sini tambah panjang ini. Kalau di zaman Nabi nggak ada, semuanya dianggap haram. Kalau itu baca Quran juga haram. Iya, Quran ada di zaman Nabi. Nggak ada kan? Baca Quran ini ada di zaman Nabi. Quran itu baru bisa dibaca dalam bentuk lembaran orang baca begini. Itu baru di zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Pondok pesantren nggak ada di zaman Nabi. Majelis taklim nggak ada. Ormas nggak ada. Iya, ada semuanya. Masa semuanya bid'ah? Ormas, keagamaan, itu kan urusan dunia. Ngawur, keagamaan ke urusan dunia. Urusan agama itu bid'ah semuanya kalau begitu. Itu semuanya itu bid'ah. Terus gimana? Ya bid'ah kalau bertentangan ya bid'ah dhalalah, sayyi'ah. Kalau bid'ahnya enggak bertentangan malah isinya bagus, itulah yang dinamakan bid'ah hasanah. Dan perbanyak bid'ah hasanah di zaman ini untuk sebagai strategi dakwah kita, menarik orang yang lupa supaya ingat kepada Allah, dan orang yang sudah ingat kepada Allah supaya semakin mantap keimanannya dan semakin sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau nanya silahkan nanya, silahkan, monggo, nyantai tanya jawab. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang hati. Kan banyak ulama selalu bilang akhlak ada di hati, hati itu tempatnya ini itu sangat luas dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari sisi biologisnya, hati kan cuman istilahnya menawarkan racun, menetralisir racun dalam tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud ulama, hati itu apakah jiwa atau hati apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ada satu istilah qalbun ya. Satu istilah qalbun. Qalbun itu istilah apa? Nurani manusia.
hati nurani manusia. Kalau istilahnya dalam lingkup yang berhubungan dengan sisi psikologis, ya, dalam sisi psikologis, maka qalbun itu adalah hati nurani manusia. Kalau manusia hatinya bagus, maka insya Allah perbuatannya pun juga akan bagus. Kalau ada manusia itu hatinya buruk, perbuatannya pun juga akan mengarah kepada yang buruk. Itu qalbunnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi biologis, qalbun itu bukan hati dalam bahasa biologis, tapi itu jantung. Itu jantung, sentralnya kehidupan. Ya, dikatakan qalbun itu menentukan, ya jelas menentukan secara psikologis, juga menentukan secara biologis. Jadi bukan yang dimaksud hati pada hati manusia, enggak. Jadi ada makna secara psikologisnya, ada makna pula secara biologis. Gini, murid saya itu anak saya apa bukan? Kalau biologis bukan, tapi kalau ideologis iya. Paham ya? Kalau ideologis iya, murid saya itu ya anak saya. Paham? Nah, kalau anak saya biologis. Kalau sampai dia mengambil ilmu dari saya, ya itu juga menjadi anak saya secara ideologis. Ada yatim itu macam-macam. Ada yatim biologis, memang nggak punya orang tua dia. Tapi ada yatim ideologis, dia tidak punya guru yang mengajarkan agama kepada dia. Secara ideologis dia itu ya yatim. Jadi beda makna antara qalbun secara biologis dan qalbun secara psikologis. Jelas ya? Ada lagi? Monggo, silakan. Yuk, monggo, ada lagi? Silahkan. Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau tanya, alhamdulillah tempat tinggal saya itu kan 2 langkah lah dari masjid. Itu setiap imam takbir imam sama bacaan Fatihah imam setiap salat itu kan terdengar di tempat tinggal saya. Pertanyaan saya itu bagaimana jika saya niat gimana ya? Bagaimana hukumnya jika niat berjamaah itu menunda gitu loh, Beb. Saya datang ke masjid waktu imam sudah sampai rakaat ketiga atau keempat gitu, Beb. Oh iya. Jadi ya, karena termonitor dari rumah, kemudian makanya dipaskan gitu ya. Ini namanya strategi. Tapi strategi malah berkurang pahalanya itu. Boleh enggak? Ya boleh, cuma ya tentunya beda ya. Antara orang yang dapat fadlah takbiratul ihram sama imam, dapat shaf pertama bersama dengan imam, itu beda. Orang yang dapat takbiratul ihram itu bersama imam, ya berarti itu dia dapat yang istimewa, apalagi bisa shaf pertama. Katakan kalau sampai ada orang itu kelihatan pahalanya, mungkin yang itu dimatiin aja dulu. Ya. Nah, jadi kalau sampai ada orang itu kelihatan pahalanya takbiratul ihram bareng dengan imam, atau mungkin pahalanya shaf yang pertama, tuh niscaya dia akan rebutan bunuh-bunuhan perang untuk mendapatkan shaf yang pertama, untuk bisa takbiratul ihram bareng dengan imam. Boleh atau enggak? Nah, kalau haram enggak, cuma rugi karena tidak mendapatkan pahala yang lebih afdal, gitu aja. Jelas sih. Ada lagi? Monggo. Ada lagi? Ibu, silakan ibu. Yuk, ibu ada mau nanya? Nggak ada? Oh, ada. Ya. Mic-nya kok bisa dianterin ke sana? Mic-nya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Beb, kita itu kan dari mungkin kita itu kan mempunyai kewajiban sholat ya. Terus tanda awalnya kan kita udah balik, terus ini kan ada kewajiban untuk sholat. Sedangkan kadang tanpa sengaja mungkin dari awal kita setelah balik sampai sekarang itu ada sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Terus berapa jumlahnya juga mungkin kita juga tidak menghitungnya ya. Terus bagaimana ataupun kapan kita waktu yang baik ataupun yang pas untuk mengkodok sholat-sholat tersebut. Kalau kita kan tidak tahu berapa jumlahnya, terus kita itu mau mengkodok sholatnya ini niatnya itu bagaimana? Masalahnya kita kan nggak tahu entah itu sholat asar ataupun subuh ataupun dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sekaligus pertanyaan terakhir malam hari ini. Ya. Kita itu punya kewajiban sholat mulai kita balik. Itu wajib sholat. Kalau kita sampai meninggalkan sholat, tobat, insyaallah dosa diampuni. Cuma ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Lalu bagaimana kalau kita pengen tahu apakah ada sholat kita yang tertinggal atau enggak dan lain sebagainya. Gini, kalau kita yakin ada sholat-sholat kita yang kita tinggalkan setelah kita itu balik, maka wajib untuk kita qadha. Cara qadhanya gimana? Ya, kita perkirakan satu jumlahnya nanti apakah pas atau kenyataan atau tidak, ya nggak tahu. Tapi yang jelas jangan membohongi diri sendiri ya. Pokoknya saya itu mungkin paling sering nggak sholat subuh. Anggap saya punya utang, kalau di total sholat subuh saya itu yang bolong mungkin di total selama 3 bulan, berarti 100 kali umpama gitu ya. Tapi selama 3 bulan. Zuhur saya mungkin selama 2 bulan. Kemudian asar saya mungkin selama 1 bulan. Maghrib dan isya saya selalu ngerjakan karena dari kecil selalu sholatnya di masjid misalkan begitu. Ya sudah ya kita lakukan itu sesuai dengan yang perkiraan kita. Perkirakan aja. Nanti salah enggak apa-apa. Salah enggak ada masalah. Yang penting kita sudah ada niatan untuk membayar kewajiban kita yang pernah kita tinggalkan. Dan jangan dikira ini pahalanya enggak besar loh ya. Saya sering mengatakan, ketika orang itu punya tanggungan qadha, sholat sunnah kamu libur dulu. Kamu fokus untuk sholat qadha. Nah, terus nggak dapat pahala sunnah, pahala qadha kamu tuh dikira nggak berpahala apa? Justru qadhanya lebih berpahala. Kenapa? Karena lawan nafsunya lebih berat. Orang kalau ngerjakan sunnah enteng ya, tapi ngerjakan qadha gimana? Berat kan? Nah, karena ada amaliyah yang melawan nafsu, yang dikerjakan oleh nafsu itu berat, maka inilah mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh cari ridhonya Allah, tuh lihat sesuatu yang kita lakukan ibadahnya itu berat, di situ insyaallah akan ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu tadi perkirakan, setelah itu kita istighfar. Nah, nanti insyaallah dosa-dosanya kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang orang salah paham begini, loh itu kan nanti bisa ditambah dengan sholat sunnah, yang sudah ya sudah, nggak usah kita ganti, tapi kita memperbanyak sholat sunnah aja. Kan ada tuh an-nawafil jabrun lil faraid. Sholat sunnah adalah menambal sholat fardu. Bener, sholat sunnah menambal sholat fardu, tapi itu di akhirat. Kalau ternyata sholat fardu kita itu ternyata jelek karena nggak khusyuk, nanti ditambal kekurangannya dengan sholat sunnah. Tapi selama masih hidup di dunia, kalau kita nggak mengerjakan sholat fardu, maka wajib hukumnya untuk kita qadha dengan cara yang pelan-pelan aja dinikmati. Maksudnya nggak usah kurang segini, nggak usah, nyantai dijalani. Tapi nanti setelah itu selesai tuntas, leganya hati itu luar biasa. Dan kita jadi orang yang benar-benar ngeman-ngeman sholat. Coba Anda bayangkan kalau ada orang tobat
Setelah itu dia dibilangin nggak usah, dia itu menggodok sholatnya yang telah ditinggalkan. Dia akan kembali lagi untuk meninggalkan sholat nanti ya. Nggak ada efek jera. Tuh ada efek jeranya, dan insya Allah sampai kapanpun juga tidak akan pernah meninggalkan sholat. Jelas ya? Ya. Terus waktunya waktu untuk mengkodoknya bebas maksudnya. Kita mau sholat subuh digodok waktu zuhur ya boleh, zuhur di waktu asar juga boleh. Cuma kalau kita misalnya punya tanggungan banyak, kita buat aja setelah subuh kita sholat subuh lagi kodok, setelah zuhur kita sholat zuhur lagi juga kodok. Oh ternyata subuhnya masih capek, ya sudah pas zuhurnya kita kodok 2, subuhnya tadi kita kodok, zuhurnya juga kita kodok, gitu aja. Jadi waktunya sebenarnya bebas. Nah, sebenarnya itu bebas, yang penting dikodok itu aja. Niatnya? Enggak. Misalnya setelah sholat kita kodok sholat maghrib ya, setelah maghrib kita mengkodok sholat satu sholat ya. Langsung ngomong aja dah, untuk mic-nya bermasalah. Langsung ngomong aja, enggak apa. Suara yang penting keras ya. Baiknya dimatikan, langsung ngomong aja. Oh, apakah ada batasannya ya? Apakah ada batasannya harus berapa kali? Enggak ada, bebas. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali juga boleh. Misalkan kita punya tanggungan asar 2 bulan, sudah kita setiap selesai sholat asar, kita sholat asar 2 kali. Jadi sebulan aja cukup itu ya. Sebulan aja itu sudah cukup. Kita mungkin selesai. Rasa cukup. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alaikum futuhal arifin. Yufakirna wa yakum fiddin alimna wa iyakum ta'wil wa dina wa iyakum ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati ikzi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak hikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu rabbil alamin.